Bab 262 Wanita Istana Arsaya memang tidak bisa diremehkan. Wanita biasa pasti akan ketakutan saat melihat pemandangan ini. Namun sebagai kekuatan top dunia biasa, Arsaya sangat berpengetahuan. Dia tahu bahwa jika seorang prajurit memurnikan darah hewan, dia bisa membangkitkan darah binatang yang tertidur di tubuhnya. Kembali puluhan ribu dan ratusan ribu tahun, siapa yang bukan binatang buas? Namun, peluang ini terlalu kecil. 1:1000. Intinya, yang dibutuhkan adalah darah binatang langka. Binatang biasa tidak akan bekerja. Dan binatang buas yang langka seringkali kuat dan tak terkalahkan. Hanya klan Hiden yang punya cara untuk mendapatkan darah makhluk langka. Dari zaman dahulu hingga sekarang, wanita selalu menyukai Master. Devan benar-benar memurnikan darah hewan langka dan sangat beruntung membangkitkan gen darah hewan. Arsaya tahu bahwa kali ini dia menemukan harta karun. Namun, yang tidak diketahui Arsaya adalah bahwa Devan membangkitkan lebih dari sekedar darah binatang. Yang dia bangkitkan adalah darah leluhur. Tepat ketika Arsaya terkejut, seluruh tubuh Devan dipenuhi sisik merah. Tanduk dan ekornya tumbuh. Sepertinya itu berubah menjadi monster setengah manusia, setengah hewan. Tapi di mata Arsaya, dia sangat sempurna. Wujud manusia awalnya adalah wujud pertarungan yang paling sempurna. Tapi karena manusia bisa menggunakan alat, mereka secara bertahap kehilangan keganasan binatang buas. Setelah membangkitkan darah binatang buas, para prajurit tidak hanya masih memiliki bentuk bertarung yang sempurna, tapi juga punya keganasan yang kuat dari seekor binatang buas. Karena itu, kalau seorang prajurit bisa memicu kebangkitan darah binatang, kekuatan bertarung mereka akan meningkat secara tajam. Arsaya tidak mengharapkannya. Pengalaman pertamanya sangat menyenangkan. Prajurit yang bisa menjelma menjadi binatang layak untuk statusnya sebagai ketua istana Arsaya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah Devan akan kehilangan keterampilannya karena hal ini. Tapi itu semua karena ini. Belum lagi Devan tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan Arsaya pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Bagaimanapun, dia adalah ketua istana Arsaya. Meski dia belum mengalaminya, tapi setiap hari dia mendengar bawahannya dengan gembira membicarakan hal semacam itu. Dia sebenarnya juga penasaran. Dia ingin tahu pengalaman seperti apa itu. Benarkah seperti yang mereka katakan, menggigil itu lebih nyaman daripada menembus? Pertempuran sudah dekat. Karena kekuatan Arsaya jauh lebih kuat dari para wanita Devan sebelumnya. Dia tidak perlu khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya. Yang dibutuhkan hanyalah hasil gila. Setelah 1 jam, angin dan hujan tiba-tiba berhenti. Tempat tidur runtuh di bawah serangan panik Devan. Arsaya berbaring langsung di lantai. Mulai saat ini, dia akhirnya menjadi wanita sejati. Devan pun kembali ke wujud normalnya. Dia memandang Arsaya yang masih bersemangat di sampingnya. Devan cuma bisa menghela napas. Pantas dia menjadi ketua istana Arsaya. Dia ini sangat kuat. Setelah wanita lain tidur dengannya, mereka pasti kelelahan. Tapi Arsaya tidak hanya tidak merasa lelah, tapi menjadi lebih energik. Mungkin ada hubungannya dengan latihan Arsaya. Memang hebat. Para wanita istana Arsaya benar-benar hebat. Bahkan Devan merasakan sedikit kelelahan. Meski itu tidak penting. Tapi efektivitas tempur Devan sangat kuat. Kalau dia wanita biasa, dia bisa melakukannya selama 3 hari 3 malam. Namun, dengan Arsaya, dia merasa seperti sudah bersama Tasya selama 3 hari. Devan terkejut dan Arsaya lebih terkejut lagi.
Devan tidur dengannya, yang sudah melatih mantra hati giok sampai puncak, tanpa menunjukkan tanda dia kelelahan. Tuan Muda Amor, berapa banyak keterampilan yang hilang darimu? Arsaya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Entahlah, aku tidak merasakan apa-apa. Arsaya, mantra hati giokmu tidak terlalu baik. Meski masih ada sedikit kemunafikan, tapi Devan tidak bisa mengakuinya. Tidak mungkin tidak merasakannya, aku sudah menerobos. Arsaya tidak percaya diri. Kalau dia tidak merasa bahwa kekuatannya telah menembus kemacetan dan bahkan melintasi alam kecil, dia akan berpikir bahwa mantra hati giok ini gagal. Setelah terobosan, pelatihan Arsaya setidaknya berlipat ganda. Tapi Devan benar-benar mengatakan dia tidak merasakannya. Devan, prajurit macam apa dia ini? Melihat wajah terkejut Arsaya, Devan tersenyum dan berkata, sudah kubilang, kamu tidak bisa menemukan rahasiaku. Lalu kenapa Tuan Muda Amor tidak mencoba mencari tahu lebih banyak tentangku? Arsaya tersenyum menawan dan justru berinisiatif untuk mulai lagi. Ahem, karnaval akan segera berakhir, lain kali. Mulut Devan berkedut. Meski wanita cantik itu menyenangkan, jangan serakah. Tuan Muda Amor, kamu pasti takut, kata Arsaya sambil tersenyum. Aku takut, bagaimana mungkin? Devan sudah akan pergi, tapi Arsaya menghentikannya. Dia meletakkan kepalanya di mulut Devan, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Amor, tolong tahan dirimu, aku tidak tahan memerasmu sampai habis. Awalnya, hubungan antara Arsaya dan Devan didasarkan pada keuntungan masing-masing. Namun setelah keduanya mengalami pertarungan sengit, Arsaya benar-benar jatuh cinta pada Devan. Tidak, bisa dibilang dia menyukainya. Di mata Devan, Arsaya juga menjadi lebih feminin. Meski mantra hati giok sudah membuat feminitas Arsaya menjadi yang teratas. Tapi setinggi apapun dia melatih mantra hati giok, dia tetaplah seorang gadis. Perbedaannya cukup besar dengan wanita sejati. Dan Devan membiarkan dia menyelesaikan transformasi terakhir. Saat ini, Arsaya penuh pesona tak berujung hanya dengan satu pandangan. Arsaya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Devan tiba-tiba menjadi serius, dia merasa harus memberitahu Arsaya terlebih dahulu. Ada apa, Tuan Muda Amor, beritahu aku. Ini pertama kalinya Arsaya melihat Devan menunjukkan ekspresi serius, dia sadar apa yang akan dikatakan Devan adalah benar. Selanjutnya, aku mungkin akan berperang dengan klan Hiden. Selanjutnya, akan ada pertempuran dengan klan Hiden. Setelah mendengar kata-kata Devan, tubuh lembut Arsaya bergetar hebat. Meski dia sudah mempersiapkan diri, dia masih terkejut. Klan Hiden, keberadaan yang mengerikan. Tapi Devan mengatakan bahwa dia akan melawan klan Hiden. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan menyerang semua klan Hiden, aku cuma menargetkan klan Thunder. Lanjut Devan. Klan Thunder tidak dianggap kuat di klan Hiden, tapi itu juga klan Hiden. Tuan Muda Amor, apa kamu bercanda? Arsaya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Devan. Kalau Devan akan melawan klan Hiden, maka dia harus memikirkannya. Toh istana Arsaya, datang ke Sento meski hanya ada lebih dari 1000 orang. Tapi nyatanya, seluruh istana Arsaya berpenduduk puluhan ribu orang. Dia harus memikirkan adik-adiknya. Tuan Muda Amor, aku tidak takut mati, tapi istana Arsaya punya puluhan ribu murid. Jangan khawatir, aku tidak membuat istana Arsaya melawan klan Hiden. Maksudku, kalau istana Arsaya mau masuk ke klan Hiden, lebih baik tidak melawan klan Thunder, karena sebentar lagi klan Thunder akan hilang. Devan berkata dengan dominan. Saat Devan selesai berbicara, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Bersambung.
Bab 263 Orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Kalau mereka menggangguku, darah akan mengalir seperti sungai. Baik Devan dan Arsaya bereaksi sangat cepat, membungkus tubuh mereka dengan selimut dalam sekejap. Namun, karena hanya ada satu selimut, keduanya cuma bisa saling menempel. Saat berikutnya, sekelompok orang bergegas masuk ke dalam ruangan. Orang-orang yang datang memakai seragam, jubah serba putih. Terlebih lagi, mereka semua wanita, semuanya dengan wajah tertutup dan hanya memperlihatkan mata mereka yang indah. Ada sekitar selusin orang. Apa yang kalian lakukan di sini? Arsaya berkata dengan wajah cantik ketika dia melihat orang-orang itu datang. Saat berikutnya, selusin wanita bertopeng berlutut di depan Arsaya. Mereka berkata dengan serempak, "Ketua Istana Arsaya, tolong selamatkan ketua istana kami." Arsaya mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu dan segera berkata dengan suara dingin, "Apa kamu tidak selaah? Istana Arsaya dan Istana Nirmala tidak pernah berurusan satu sama lain. Kalau Safi mati, aku akan merayakannya dengan gong dan drum. Dan kalian minta aku untuk menyelamatkannya? Mustahil. Tolong selamatkan ketua istana." Wanita bertopeng itu bersujud kepada Arsaya. "Siapa mereka?" tanya Devan penasaran. "Mereka bawahan kakakku, dari Istana Nirmala," jawab Arsaya. Safi, penguasa Istana Nirmala, awalnya berasal dari sekte yang sama dengan ketua Arsaya. Namun latihan yang dia lakukan berbeda dengan latihan Istana Arsaya. Yang dipraktikkan Safi adalah mantra hati Nirmala. Mantra hati giok adalah teknik yang menjadikan pria sebagai makanan. Mantra hati Nirmala berbeda. Mereka menggunakan diri mereka sendiri sebagai makanan. Kalau seorang pria berhubungan seks dengan seorang wanita yang sudah berlatih mantra hati Nirmala, kemudian wanita yang mempraktikkan mantra hati Nirmala akan kehilangan keahliannya. Pria, sebaliknya, akan meningkatkan keterampilan mereka. Bisa dikatakan efeknya benar-benar berbeda dengan mantra hati giok. Dibandingkan dengan Istana Arsaya yang dihindari oleh semua orang, Istana Nirmala dicari oleh semua orang. Dan bisa menikahi seorang murid perempuan dari Istana Nirmala menjadi impian utama semua prajurit pria. Wanita yang berlatih mantra hati Nirmala tidak semenarik yang mengamalkan mantra hati giok. Namun, mereka terlihat lebih berkarisma. Kalau ingin membandingkan, seorang perempuan yang berlatih mantra hati giok bagaikan wanita di sebuah bar dengan riasan tebal. Dan wanita yang berlatih mantra hati Nirmala seperti wanita yang tidak meninggalkan istana. Tapi sama saja, keduanya bisa membuat wanita lebih menarik bagi pria. Hanya saja yang satu menyangkal diri dan yang lain mementingkan diri sendiri. Pria mana yang tidak ingin menikahi seorang istri yang cantik sekaligus bisa membantunya meningkatkan keterampilannya? Tentu saja tidak mudah menikahi wanita dari Istana Nirmala. Standarnya sangat tinggi. Lagi pula, begitu para wanita Istana Nirmala menikah, tenaga mereka akan berkurang dengan cepat. Pada akhirnya, mereka menjadi wanita fana. Sebaliknya, nilai kekuatan suami mereka akan meroket. Kalau mereka tidak bertemu dengan cinta sejati atau sudah memberikan kontribusi yang cukup untuk Istana Nirmala tidak akan pernah meniyahkan murid-muridnya. Kalau ingin menikah dengan murid Istana Nirmala, prajurit pria harus membayar harga yang sangat besar ke Istana Nirmala. Namun meski begitu, para prajurit pria tetap menikmatinya. Mereka bahkan rela menyerahkan hidupnya untuk Istana Nirmala. Di mata Arsaya, perilaku seperti ini tidak ada bedanya dengan kebodohan. Memegang kekuatan di tangan sendiri adalah cara raja.
Gunakan keterampilan sendiri untuk membantu orang-orang brengsek meningkatkan keterampilan mereka. Meski diancam pun Arsaya tidak akan melakukan hal seperti itu. Istana Arsaya berteriak dan menghajar semua orang seperti hama. Istana Nirmala sangat populer, terutama Safi. Dia adalah impian semua prajurit. Lebih tepat disebut fantasi. Sebab begitu dia mendapatkan keterampilan Safi, kekuatannya akan langsung meningkat tajam. Karena Safi sangat kuat, banyak pria yang rela mengorbankan nyawa mereka untuknya. Karena itu, tidak mudah mendapatkan Safi. Ketua Istana Arsaya, sekarang cuma kamu yang bisa menyelamatkan ketua istana kami. Tolong ingat bahwa kamu dan ketua istana kami dulunya berasal dari sekte yang sama. Tolong selamatkan ketua istana kami. Murid perempuan dari istana Nirmala bersujud kepada Arsaya lagi. Karena pernah satu sekte. Lalu ketika istana Arsaya dikepung oleh pasukan lain, di mana dia? Istana Arsaya sudah kehilangan ribuan murid. Di mana dia ketika aku pergi untuk meminta bantuannya? Tidak masalah kalau dia tidak mau membantuku, tapi dia bahkan mengumumkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan istana Arsaya. Sekarang dia ditangkap, aku tidak bisa terlalu senang, hahaha. Bukankah istana Nirmala punya banyak bajingan? Biarkan mereka menyelamatkan mereka. Arsaya hampir meraung pada murid-murid istana Nirmala. Karena istana Arsaya punya reputasi yang buruk. Mereka sering dikepung dan ditekan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka orang benar. Dalam beberapa kesempatan, istana Arsaya nyaris musnah. Arsaya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Safi. Tapi tidak apa-apa kalau Safi tidak membantunya. Tak disangka, dia membius para murid istana Arsaya yang pergi meminta bantuan dan menyerahkan mereka ke musuh mereka. Safi, saudaranya sendiri. Sejak itu, Arsaya tahu, di dunia ini, dia tidak punya kerabat. Dan tidak mungkin dia yang sudah mengamalkan mantra hati giok ini punya teman. Tapi tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang membantunya, dia bisa membantunya sendiri. Dia membela diri. Mengetahui keterikatan antara istana Arsaya dan istana Nirmala, Devan pun merasakan luapan rasa malu. Kemakmuran dunia adalah segalanya untuknya. Semua hiruk-pikuk di dunia adalah untuk keuntungan. Demi keuntungan, terkadang suami istri bisa saling bunuh. Pengalaman Arsaya tidak jauh lebih baik dari pengalamannya. Merasakan tubuh Arsaya yang gemetar, Devan berkata dengan agak tertekan, "Tidak apa-apa, aku akan melindungimu mulai sekarang." Namun, istana Arsaya kita adalah hama, dewa wabah dan tikus jalanan. Kalau kamu bersamaku, kamu juga akan terkenal, kata Arsaya pelan. Antara dia dan Devan, itu sebenarnya hanya pertukaran keuntungan. Dia ingin dilindungi oleh Devan. Devan, sebaliknya, membutuhkan dia untuk melayaninya. Tapi ketika Arsaya mendengar Devan berkata bahwa dia akan melindunginya di masa depan, matanya tidak tahan untuk mengeluarkan air mata. Perasaan dibantu oleh seseorang yang kuat ini sangat bagus. Nyatanya, Arsaya sangat muak dengan pria. Orang-orang brengsek itu menginginkannya, tapi mereka takut keterampilan mereka akan tersedot dan mereka juga takut dirusak olehnya. Selama ada yang berhubungan dengan istana Arsaya, mereka akan menjauh. Karena takut terbakar. Cuma Devan yang setelah mengetahui identitasnya, tidak membencinya. Bahkan, ingin bekerja sama dengannya. Inilah alasan utama Arsaya bersedia mengabdikan dirinya untuk Devan. Kalau bukan karena ini, bahkan jika bersama Devan bisa meningkatkan keterampilannya, dia tidak akan mau. Mau kamu hama atau dewa wabah, selama kamu milikku, aku akan melindungimu. Jawab Devan.
Apa kamu tidak takut, setelah kamu bersamaku, seluruh dunia akan melawanmu? Arsaya berkata dengan gemetar. Menjadi musuh seluruh dunia, memang kenapa? Kalau orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Kalau mereka menggangguku, darah akan mengalir seperti sungai. Bersambung.